Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syiar Majelis Taklim BKMT Maju Jaya. Baik, yang terhormat Ustadz kita Bapak Dr. Daniel Idrus yang insya Allah menemani kita sebentar di kajian sore hari ini. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Kendari beserta seluruh pengurus dan anggota. Yang kami hormati Ibu Apriani Herman sebagai pemilik Masjid Al-Azhar yang ada di depan kita. Selamat bergabung, Bu. Ya. Baik, alhamdulillah kita di sini di Masjid Al-Azhar seakan-akan mau pergi mandi-mandi. Banyak yang kesasar, tapi alhamdulillah ketemu. Mudah-mudahan jadi amal pahala di hari kemudian. Setelah ini ikut taklim, tambah lagi amalnya. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Sekota Kendari, terima kasih atas kehadirannya dari 11 kecamatan Sekota Kendari, ketua-ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari, dan seluruh anggota pengurus BKMT Kota Kendari yang sempat hadir. Terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haja Nikmah yang akan membawakan surah An-Nisa ayat 105 sampai 112. Kepada ibu-ibu silahkan dibuka mushafnya, kita mendengarkan bersama. Kepada ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina hasima wastaghfirillah inna Allaha kana ghafuran rahima wa la tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allaha anhum yawmal qiyamah فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا
وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Ibu-ibu perlu tahu ya, kalau nanti masih ada lomba hafalan di lomba antar BKMT se-kabupaten kota. Kita harapkan bukan yang tua-tua kayak begini nanti yang mau menghafal. Jadi Aji Nikma ini ke Kolaka ikut ya, ke Konsel ikut. Kalau bisa ada kader-kader baru yang bisa menghafal, bacaannya juga sudah benar. Iya, yang bisa hafal salah satu surah-surah penting, misalnya kayak kemarin dikasih pilih, jadi ada surah Al-Mulk, Ar-Rahman, itu dipilih. Jadi ketika sampai di sana, juri yang cocok surahnya, juri baca, dia nyambung. Jadi bukan satu surah saja. Jadi berapa surah Haji kemarin? Juz 30, yang lalu 4 surah. Jadi kalau bisa ada kader-kader baru dari majelis taklim. Jangan yang tua-tua kayak begini sudah. Kita sudah sisa ngajar, ya. Kalau bisa ketua-ketua BKMT kecamatan, iya. Jadi tetap ada lomba hafalan, iya. Baik. Syiar majelis taklim. BKMT Maju Jaya. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah singkat yang akan diantarkan oleh Dr. Daniel Idrus LC. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beliau ada Ibu Widya. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari sebagai tuan rumah. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu ketua BKMT sekota Kendari. Yang kami hormati dan kami muliakan terkhusus Ibu Apriana Herman. Yang kami hormati dan kami muliakan semua ibu-ibu yang hadir, yang jilbabnya warna-warni, ada yang merah, merah marun, merah muda dan lain-lain. Semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga pemirsa TV Sultra yang menyaksikan syiar majelis taklim pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, luar biasa
perjalanan kita sampai ke sini. Kenapa? Karena mungkin ada, saya lihat ada Ibu Ketua BKMT dari Baruga. Rupanya sampai di sini juga. Semoga niat baik ini berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul di taman-taman surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Hari ini kita singgah di Masjid Al-Azhar. Al-Azhar itu artinya bersinar terang. Pantasan ibu-ibu wajahnya semua bersinar terang. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai. Kita berharap dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru saya tanya Ibu Widya, saya bilang temanya tentang apa, dan temanya hari ini tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan sahih oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Siapa namanya, Bu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Karena itu Abu Hurairah suka bermain-main dengan anak kucing. Orang Arab itu baju kelebihannya panjang. Jadi Abu Hurairah itu selalu memasukkan anak kucing di bajunya, dikeluarkan lewat pergelangan tangannya. Itu anak kucing. Makanya dikenal dengan Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, "May ya'khudhu anni haula'il kalimat ya'malu bihinna aw yu'allimu may ya'mal bihinna?" Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingin mengambil dariku beberapa kalimat, beberapa nasihat yang dia bisa mengamalkannya dan mengajarkan orang lain untuk mengamalkannya. Sahabat Abu Bakar terdiam, Umar terdiam, Utsman terdiam. Yang mengangkat tangannya Abu Hurairah. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi mengambil tangannya Abu Hurairah, fa'addahunna khamsan. Nabi memegang tangannya Abu Hurairah, kemudian diberikan 5 nasihat. Ini bentuk pengajaran, Bu. Kalau anak-anak kita mau nasihati, paling bagus dirangkul dia, atau dipegang tangannya, atau dipeluk dia. Nah, ada pesannya Ibu, begini ya, jadi dirangkul. Seperti Nabi memegang tangannya Abu Hurairah dan memberikan nasihat. Nah, ini pelajaran pertama untuk menasihati anak kita. Menasihati siapa saja, dipegang dia atau dipeluk dia, kemudian kita sampaikan nasihat itu. Apa nasihat Nabi kepada Abu Hurairah? Dicatat. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindarilah, takutlah terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan orang yang paling menghambakan dirinya ialah orang yang rajin salat. Ada yang mengatakan orang yang paling menghambakan dirinya orang yang paling banyak puasa sunnahnya. Ada yang mengatakan orang yang paling menghambakan dirinya orang yang pergi umrah, haji tiap bulan, tiap pekan. Ada yang mengatakan orang yang paling menghambakan dirinya orang yang paling banyak sedekahnya. Tetapi di hadis ini, orang yang paling menghambakan dirinya ialah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa, Ibu? Karena setiap amalan itu ujungnya membuat kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat. Di dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi ada orang rajin salat, keluar dari masjid dia cari sendal yang bagus-bagus di luar. Ada yang begitu. Tidak di sini, di tempat lain. Jadi dia pakai sendal, katanya Ustaz ambil yang bagus-bagus, dia ambil yang bagus. Ustaz dia sholat, tapi sholatnya tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Ada orang rajin puasa, tapi dia selalu fitnah orang. Kata Nabi akhirnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bi, falaysa lillahi hajah." Barang siapa yang tidak mampu untuk mencegah dirinya dan berkata dusta, dan dia lakukan itu, Allah tidak butuh dia tidak makan, tidak minum. Artinya tidak dibutuhkan puasanya, sementara dia melakukan kemaksiatan. Sudah dua, salat, puasa. Jadi ada orang, hati-hati bu, rajin salatnya, rajin puasanya, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Berarti ibadahnya tidak memberikan pengaruh pada diri. Kenapa? Karena ibadah itu tidak masuk di dalam hatinya, hanya sekedarnya saja melepaskan beban sebagai umat Islam. Yang ketiga, ada orang rajin bersedekah, rajin mengeluarkan zakat, rajin berinfak, tetapi dia menyakiti orang yang dia sedekahi itu. Dia katakan, ini saya kasih kamu orang begini. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada dia bersedekah tapi ikut kata-katanya yang pedis, membuat orang yang menerima itu seakan-akan bersalah menerima sedekah. Nah itu sudah tiga. Yang keempat, haji dan umrah. Itu kalau orang pergi haji tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang pergi haji tidak boleh berkata-kata yang tidak senonoh, fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar. Banyak itu orang pergi haji umrah baru sampai di bandara ribut nih, belum sampai di Mekah. Sampai di Mekah ikut suaminya bertengkar suami istri. Ini dilarang. Makanya haji itu ujungnya sebenarnya menjadikan orang bertakwa. Puasa itu menjadikan orang bertakwa, salat itu menjadikan orang bertakwa. Maka kata Nabi, orang yang paling menghambakan dirinya ialah orang yang menghindari dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, kata Nabi menasihati Abu Hurairah. Abu Hurairah, pesannya Nabi yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridolah terhadap apa yang Allah sudah tetapkan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Siapa orang yang paling kaya bu? Orang yang ridho dan bersyukur dengan apa yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Maka jangan mencari yang haram-haram, cari yang halal. Kalau begitu jangan terlalu banyak permintaannya sama suaminya. Kalau tidak bisa suaminya penuhi, dia cari jalan yang haram. Nah ini tidak boleh. Makanya ada doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Bu ya Allah, cukupkanlah kepadaku benda atau makanan atau minuman yang halal, jauhkanlah dari yang haram-haram itu. Maka kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi Ustaz, itu tetanggaku kaya, alhamdulillah Allah sudah tetapkan dia seperti itu. Tapi dia Ustaz tidak salat, banyak rezekinya. Tidak salat tapi semakin banyak rezekinya Ustaz. Itu yang disebut dengan apa Bu?
istidraj. Ya biarkan dia seperti itu. Tidak usah juga kita dalam hati, kenapa saya sudah rajin sholat, kenapa Allah kasih begini. Warda, ridolah terhadap apa yang Allah sudah tetapkan. Kenapa? Rizki itu tidak akan pergi ke tempat yang lain selain yang Allah sudah tetapkan. Rizki saya tidak mungkin pergi kepada Ibu Widya. Kenapa? Allah sudah tentukan untuk saya, dan saya tidak akan meninggal sebelum rizki itu sampai kepada saya. Maka ibu yakini baik-baik, kalau ada hari ini kita dapatkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, alhamdulillah, mungkin besok lebih banyak yang kita dapatkan. Jadi kalau suaminya hari ini pergi cari nafkah, tidak ada dia dapat, Ustaz, alhamdulillah, mungkin besok ada yang dia dapatkan. Jangan pulang suaminya, mana tadi itu, dia minta mana amplopnya, mana gajinya, mana ininya. Tidak ada. Tidak boleh marah-marah. Kenapa? Bisa jadi besok lebih banyak didapatkan, karena rizki itu tidak akan seseorang meninggal sebelum rizkinya Allah sudah bagi semuanya. Maka ibu di rumah minta, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amma siwaka. Ini doanya guru sekumpul. Kalau mau rizkinya itu banyak, kata guru sekumpul, baca doa ini di hari Jumat. Di hari Jumat dibaca doa ini 40 kali. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Ini guru sekumpul yang ada di Kalimantan, almarhum Guru Zain. Sudah berapa, Bu? Sudah 2. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mukminan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Ustaz, kenapa sama tetangga? Karena banyak orang bertetangga bertengkar. Itu saya ulangi, banyak orang bertetangga dia bertengkar. Hanya persoalan apa? 1, persoalan pagar lewat 1 jengkal. 2, persoalan anak kecil yang berkelahi, ibu mamanya juga berkelahi. 2. 3, persoalan tetangganya sudah beli motor baru, dia aduh kenapa belinya, sakit hatinya orang beli motor. Itu. Maka kenapa kita disuruh berbuat baik sama tetangga? Karena tetangga adalah orang yang paling pertama membantu kita saat kita tertimpa musibah. Tiba-tiba mau melahirkan, panggil cepat tetangganya, cepat, bukan keluarga yang jauh 1 kilo sana kita telepon, tapi siapa yang kita panggil, Bu? Tetangga. Maka kata Nabi, kalau kalian memasak, perbanyaklah kuahnya. Ada orang dia perbanyak kuahnya, dia tidak kasih sayurnya, kuahnya saja. Jadi perbanyak, maksudnya sayurnya diperbanyak, dibagikan juga kepada orang lain. Walaupun hadisnya bunyinya perbanyak kuahnya. Perbanyak kuahnya maknanya kasih juga kepada tetangga. Maka yang mana yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga itu kata Imam Hasan Basri, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Kalau begitu Ustaz, jarak rumah antara satu itu berapa meter? Bisa 40 kilo itu kalau 40 rumah. Kata ulama, tetangga itu yang kalian kenal di sekitar kalian. Jadi orang sekitar kita itu kita kenal, itu tetangga kita. Paling bagus kata Nabi, muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangga kita. Bahkan Nabi itu selalu turun malaikat mengajarkan kepada Nabi, muliakan tetanggamu, muliakan tetangga. Kenapa? Ini rawan, Pak, Ibu, rawan, Bu, kita bertetangga. Rawan sekali. Ada orang baku bombek dengan tetangganya bertahun-tahun. Saya sampaikan hari ini, kalau ada yang masih baku bombek dengan tetangganya, saya sampaikan, kita tidak dijamin besok hidup. Kalau kita masih ada putus silaturahim, kasihan. Nanti di akhirat kita sama-sama dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang suka dia putuskan silaturahim. Tapi Ustaz, dia yang salah. Ini biasanya ibu-ibu, Ustaz, dia yang salah, bukan saya.
Saya katakan, turunkan ego. Kalau mau kedamaian, turunkan ego. Kalau semuanya tinggi egonya, tidak selesai kedamaian itu. Seperti Israel hari ini. Israel, dia tidak mau turun, pokoknya mau perang terus. Dia mau kuasai terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa? Sudah 3. Yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka sesungguhnya engkau adalah orang muslim yang sebenarnya. Kalau sakit kita cubit dirita, jangan cubit orang lain. Kalau kita senang dimuliakan, maka muliakan orang lain. Kalau kita senang orang berbicara dengan kita cara yang baik, maka kita berbicara dengan cara yang baik. Maka orang muslim itu dia tidak suka mengganggu. Tapi kalau dia diganggu, maka dia melawan. Seperti siapa? Seperti hari ini yang terjadi di Palestina. Mereka saudara kita. Kenapa kita harus memperhatikan Palestina? Mereka saudara kita. Orang muslim dengan orang muslim yang lainnya, kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin seperti satu bangunan. Kalau ada satu bangunan yang rubuh, semuanya rubuh. Kalau ada satu tiang yang jatuh, maka dia bahaya ini bangunan. Maka Nabi itu mengajarkan kita untuk saling berempati kepada saudaranya. Hari ini kita lihat sampai sekarang sudah hampir 1 bulan. Ini Palestina dengan Israel yang ribuan meninggal, anak-anak kecil yang meninggal. Kita lihat di video mereka menjadi asuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim itu di langit ke-7 bersama dengan anak-anak yang meninggal ketika masih kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu meninggal anaknya masih kecil, nanti dia datang berikan kita air minum di padang mahsyar. Kalau ada ibu-ibu yang meninggal anaknya belum balik, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia bersama dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada ibu-ibu meninggal anaknya pas keluar meninggal kesian, dialah nanti yang minta sama Allah, ini orang tuaku yang bersabar ketika saya meninggal. Saya sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang tua, tapi dia meninggal. Dialah yang datang nanti memintakan kepada Allah. Itu anak kecil. Hari ini ribuan anak-anak kecil meninggal di Palestina. Ada yang tidak ada ibunya, ada yang tidak ada bapaknya, ada yang bapak dan ibunya tidak ada. Seperti ada saya lihat di video Julia atau siapa namanya, anak kecil perempuan yang sudah ditinggal mati oleh bapak dan ibunya. Apa yang terjadi? Kita di sini beberapa kali juga BKMT mengadakan kegiatan bagaimana bantuan dana untuk keluarga atau saudara kita yang ada di Palestina. Kita merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka lah yang mempertahankan tanah suci. Tanah apa, Bu? Tanah suci. Tanah suci tidak hanya di Masjidil Haram di Makkah, tapi tanah suci ada di Al-Quds, ada di Masjidil Aqsa. Makanya Nabi mengatakan, janganlah bersusah payah mengunjungi suatu tempat atau masjid kecuali pada 3 masjid. La tushaddur rihali illa 3 masajid. Janganlah bersusah payah kecuali mengunjungi 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidin Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa sama dia dengan sholat di sini 500 kali perbandingannya sholat di Masjidil Aqsa. Maka kita peduli dengan mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi, ya Abu Hurairah, la tukthirid dahi. Jangan terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh, tapi mulai pagi tertawa terus sampai malam ketawa terus, akhirnya tidak boleh. Ini orang gila. Kata Nabi, la tukthirid dahi, jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa? Saat kita tertawa dan terbahak-bahak, seakan-akan kita lupa kita akan masuk ke alam kubur. Itu
pesannya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Fa inna kathratad dahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalb, dia bisa mematikan hati. Hati kalau mulai pagi ketawa, malam ketawa, siang ketawa, mau tidur ketawa dulu baru tidur. Nah, ini ada juga orang mau tidur cari dulu yang lucu-lucu baru dia tidur. Hati-hati, maka banyak ketawa bisa mematikan hati. Boleh orang tertawa. Kenapa? Saat kita ketawa tidak lama nanti kita menangis. Saat kita menangis tidak lama kita akan tertawa. Ya Allah sudah menjadikan tertawa dan menangis itu satu pasang. Maka tertawa sewajarnya, menangis pun sewajarnya, karena hanya persoalan waktu saja yang memisahkan keduanya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Berarti ada 5 yang bisa ibu-ibu bawa pulang ke rumahnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Bagi ibu-ibu, kru ada bisa pertanyaan satu? Iya, tapi saya yang bertanya. Mewakili ibu-ibu, ada yang WA saya. Bagaimana Ustadz kalau ada yang bertetangga terus tiba-tiba dia baku bombe, salah satunya mati duluan, tidak baku minta maaf, bagaimana itu Ustadz? Nah, ini resikonya yang ada baku bombe. Nah, bagaimana kalau dia baku bombe, tidak diminta-minta, yang satunya mati duluan? Bagaimana seperti ini sementara yang salah itu masih hidup, yang benar sudah meninggal? Kalau yang sudah meninggal, dia akan menunggu pahala di hari kemudian dari ibu yang melakukan kesalahan. Terus saya yang masih hidup ini melakukan kesalahan, bagaimana cara saya meminta maaf sementara sudah meninggal ini orang? Yang pertama, kata ulama, kunjungi kuburannya, ziarahi orang itu, kita datang berziarah. Yang pertama. Yang kedua, kita cari keluarganya, anaknya kah, atau suaminya kah, atau istrinya yang masih hidup, dan kita berbuat baik kepadanya. Kita berbuat baik. Berbuat baik artinya apakah kita bersedekah, apa yang bisa kita lakukan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari situlah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena orang itu sudah meninggal. Tidak bisa lagi kita mau bicara di kuburan, saya mau minta maaf ini, kenapa di atas kuburan? Tapi paling tidak kita mendoakan dia kebaikan. Kita kirimkan surah Al-Fatihah atau doakan kebaikan untuknya, semoga dia diampuni dosanya. Nah, itu. Jadi mau tidak mau orangnya sudah meninggal, sementara kita punya salah kepadanya. Itu penting kita minta maaf, Bu. Kenapa? Karena satu nanti meninggal begini susahnya. Kalau salah satunya meninggal gara-gara kita masih punya kesalahan bahwa. Jadi yang pertama, kunjungi kuburannya, kita ziarahi, kita doakan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, cari keluarganya. Kalau ada anaknya, cari anaknya, kita berbuat baik kepada keluarganya. Dan yang ketiga, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa saja kita punya kesalahan yang banyak. Jangan sampai Allah meminta pertanggungjawaban di hari kemudian karena kita melakukan dosa sesama manusia. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana saling maaf memaafkan. Makanya kalau ada di sini yang baku bombe, pergi cari temannya yang mana di sini. Oh, jabat tangan, kata Nabi, mamin muslimaini, tidaklah dua muslim yaltaqiyani, dia berjumpa, fayatasafahani, saling berjabat tangan. Kalau perlu, Bu, mohon maaf, saya mungkin punya salah sama kita, maafkan kesalahan saya. Dan gitu. Tidak usah juga kita sebut, nanti mengamuk ibunya.
Oh kesalahan, oh mengamuk, tidak jadi saling memaafkan. Akhirnya ya panjang lagi masalah. Jadi kita saling memaafkan. Kata Nabi, tidaklah dua muslim saling berjabat tangan kecuali Allah ampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah dari satu majelis. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan tadi. Satu lagi bisa, Matt, kru. Ya, terakhir ya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurmia dari BKMT Nambo. Yang pertanyaan saya, bagaimana maksudnya ini kita punya suami, kita masih sama-sama tidur siang, begitu sore asar tidak bangun-bangun lagi. Padahal ini kita belum minta maaf sama suami dengan cucu-cucu dan anak-anaknya. Gimana ini Pak Ustaz? Iya. Ya tidur. Iya. Bagaimana kalau ada seorang istri dia tidur sama suaminya, tiba-tiba malamnya meninggal suaminya, belum sempat meminta maaf. Kenapa? Karena mungkin tadi malam dia marah-marahi suaminya. Misalnya, kan biasa suami istri ada marah-marahnya sedikit. Ya Bu ya. Ya. Nah kalau begitu bagaimana caranya? Kita belum mendapatkan ridhonya seorang suami. Bukankah dalam hadis ketika seorang suami meridhoi istrinya dia meninggal, maka dia penghuni surga. Sementara duluan suaminya meninggal. Terus bagaimana kalau kita punya kesalahan? Satu, doakan dia kebaikan. Jadi angkat tangan doakan kebaikan untuk suami. Yang kedua, itu sebenarnya orang yang di dalam kubur mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang yang di dalam kubur mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itulah kemudian kenapa kita harus memberi salam ketika masuk di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyari minal muslimina wal muslimat, atau assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita tidak dengarkan jawabannya, karena kalau ada yang teriak dari dalam waalaikumsalam lari semua. Ya. Kita tidak bisa dengar karena alamnya sudah berbeda. Makanya ada ulama ketika di kuburan dia berbicara dengan yang ada di dalam kubur. Berbicara walaupun alamnya sudah berbeda, tapi yang di sana mendengarkan apa yang kita sampaikan. Cuma kita tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan ketika datang berziarah ke kuburannya suaminya, Pak, maafkan kesalahan-kesalahan saya ya, mungkin saya pernah buat salah. Karena kita sudah tidak sama lagi di alam zahir, alam nyata, alam dunia tidak sama. Tapi di alam akhirat dia sudah pergi, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia hidup. Makanya di dalam ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Yang ketiga, doakan kebaikan, minta ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah pernah melakukan kesalahan suami istri, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Kita tahu kesalahan suami, suami juga tahu kesalahan kita. Ya satu badan, satu tubuh, maka pasti saling memahami kalau punya salah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Ya cukup katanya dari kru. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Ketua BKMT Kecamatan Kendari, Ibu Apriana Herman. Terima kasih, masjidnya sudah jadi tuan rumah pada sore hari ini. Terlebih terima kasih kepada Ustadz Daniel yang telah berikan kita pencerahan. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widya Yamin mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di 2 pekan berikutnya. Syiar Majelis Taklim BKMT Maju Jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.